Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menjadi berkat buat setiap umat Tuhan, menguatkan, menuntun umat Tuhan dalam firman Tuhan, karena kita percaya sama-sama bahwa hari ini adalah hari-hari yang tidak baik-baik saja, tidak mudah untuk kita lewati, untuk kita jalani. Tapi thank God, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa keadaan boleh runyam, situasi boleh tidak baik, tetapi Yesus Kristus, Alkitab katakan, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus tolong orang, kalau dulu Tuhan Yesus buat mujizat, kalau dulu Tuhan Yesus mengasihi orang-orang pada saat itu yang percaya kepadanya, maka hari ini pun ada kabar baik buat setiap kita. Tuhan Yesus akan mengerjakan apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu buat setiap kita, dan sampai selama-lamanya. Bagian kita adalah tetap kuatkan hati kita untuk tetap terus percaya. Bagian kita adalah tetap terus pegang janji Tuhan, dan bagian kita adalah melangkah dalam iman. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama tertanam dalam firman Tuhan dalam segala situasi, apapun keadaan kondisi hidup kita, tetap pegang firman. Karena kita orang percaya yang Alkitab katakan hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, situasi, bahkan sikap orang terhadap kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami tahu hidup kami di tangan Tuhan, hidup kami aman. Keadaan boleh berubah, situasi boleh bergoncang, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu tetap. Kami percaya hidup kami ada dalam genggaman Tuhan. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita tatkala kita mengiring Tuhan, mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Yesus, maka hidup kita ada tetap masih dalam tantangan, masih dalam pergumulan, masih ada dalam badai. Namun izinkan saya mengajak setiap kita untuk kembali kepada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa terkadang ada pergumulan, masalah yang Allah izinkan terjadi untuk kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan, saudara. Tuhan mau setiap kita mengenalnya secara pribadi, namun cara pengenalan diri Tuhan terhadap kita manusia seringkali melalui masalah, seringkali melalui pergumulan, seringkali melalui badai hidup, bahkan seringkali lewat orang-orang jahat di sekeliling kita. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan luputkan kita dari segala serangan-serangan, fitnah-fitnah yang jahat gitu kan. Dan pengalaman itu yang mahal, saudara. Pengalaman pribadi itu yang mahal. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 66, Mazmur pasal 66 ayat 5 dan ayat 6, pemazmur bilang begini, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengajak kepada setiap umat Tuhan dan juga kepada setiap kita, ayo lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Lihatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tujuannya sederhana, supaya kita ketika kita melihat, kita jadi percaya. Oh, Tuhan Yesus, aku bersyukur. Aku punya Tuhan yang sanggup melepaskanku daripada segala keterikatan. Kita punya pengalaman bagaimana kita disembuhkan. Kita bersyukur, oh Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau kemarin Tuhan sembuhkan aku dengan ajaib, maka hari ini pun aku pasti disembuhkan. Bahkan kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka bagaimana kita disembuhkan oleh Tuhan, dan itu membuat iman mereka kuat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita punya pengalaman.
punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita terjadi, dan akhirnya kita nggak gampang khawatir menghadapi hari-hari hidup kita. Nah, caranya bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup kita? Mesti ada masalah dulu, gitu ya kan? Mesti ada pergumulan dulu, mesti ada badai dulu, mesti ada padang gurun dulu, baru mereka bisa melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup mereka di padang gurun. Mesti ada peperangan demi peperangan yang bangsa Israel harus lewati, supaya mereka tahu bagaimana Tuhan dengan panji-panjinya menyelamatkan hidup mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, benarlah kata pemazmur, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Terkadang saudara, Tuhan izinkan tantangan hidup di dalam hidup kita. Tuhan izinkan kesusahan dalam hidup kita. Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Sederhana, yang Tuhan mau agar kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya itu, supaya kita percaya kepada Dia. Bahwa yang pertama, Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan itu tolong saya. Yang ketiga, tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk Tuhan bisa selesaikan dalam hidup saya. Sehingga akhir dalam kita menjalani hari-hari hidup ke depan, kita nggak gampang down, saudara. Ketemu masalah, ketemu tembok yang nggak bisa kita tembus. Ada badai, ada masalah, ada pergumulan. Kita tahu, oh kemarin Tuhan tolong saya kok. Maka bagian saya harus tetap percaya. Bagian saya harus berdoa. Saya percaya kemarin saya bisa tembus kok, bisa lewati pergumulan. Maka hari ini pun saya akan tetap berdoa. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti sediakan jalan keluar dalam hidup saya. Itulah berdasarkan pengalaman. Nah, repotnya orang kalau tidak punya pengalaman dengan Tuhan, ianya berdasarkan iman apa kata orang. Iya sih, kata orang sih memang Tuhan baik. Tapi kenapa Tuhan baik? Tuhan izinkan hal ini terjadi. Iya sih, kata orang memang Dia Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kok sampai sekarang Tuhan belum menyembuhkan saya? Iya sih, kata orang Tuhan memang begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya imannya tidak bertumbuh. Jadi hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, kalau engkau diizinkan Tuhan ada badai, ada masalah, ada pergumulan, ada angin ribut, angin topan yang sedang kau hadapi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam ekonomi usahamu, dalam pekerjaan, dalam kesehatanmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan kehidupan kita, dalam kehidupan kita, untuk memperlihatkan bahwa Tuhan dengan perbuatannya yang ajaib sanggup tolong kita. Amin. Jangan pernah takut menghadapi situasi. Kalau hari-hari ini kau sedang tertekan, engkau sedang tidak tahu apa yang akan engkau buat hari-hari ini, cari Tuhan. Dia akan memperlihatkan perbuatannya yang ajaib. Dia akan memperlihatkan pekerjaan-pekerjaannya, karya tangannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika itu terjadi dalam hidupmu, pesan saya satu sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, pesan saya satu: tetaplah setia, karena engkau sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, tetaplah setia, karena Dia akan tetap mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari ini dan sampai selama-lamanya engkau tetap Tuhan yang sanggup buat mujizat, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Dan kami bersyukur, kami melihat campur tangan Tuhan, pembelaan, pertolongan Tuhan, dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga penuhlah sukacita kami ya Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa, kalau ada di antara mereka umat Tuhan yang sedang mengalami tekanan hidup, mengalami badai kehidupan, dan mereka rindu melihat perbuatan karya tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Agar setiap umat-Mu yang secara khusus hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Yesus disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan ucapkan berkat. Haleluya. Amin.